Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Acara pelatihan hidroponik dan kompos Radar Madura Peduli Lingkungan kerjasama dengan Eko Pesantren Nasrul Ulum beserta RT 02 RW 05 Kelurahan Cungcangcang akan segera dimulai. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan sambutan dari Ketua Eko Pesantren. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Lurah Cungcangcang. Acara selanjutnya yaitu uraian materi pelatihan dari Radar Madura Peduli Lingkungan. Selanjutnya materi yang kedua dari tim penggerak PK RT 2 RW 5. Selanjutnya yang terakhir doa sekaligus penutup dari kegiatan hari ini. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Nyai Haja Maukiah Busidi. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka dengan bacaan Fatihah pelatihan hidroponik dan kompos di Pondok Pesantren Nasrul Ulum ini. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamatil auliya ala manawina wa ala manawal hadirun qada hajatina wa hajatukum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasbu' wa min du'ain la yusma'. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nasrul Ulum beserta majelis keluarga Alladzi Sami'na wa Ata'na. Yang saya hormati Bapak Lurah Cungcangcang. Yang saya hormati pemateri pada pagi hari ini dan juga Dewan Guru Madrasah Aliyah dan Sanawiyah Nasrul Ulum, dan tak lupa pula santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat penuh dengan barokah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini awal dari berkumpulnya kita nanti di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang kurang baik, mana yang hak dan mana yang batil. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan program Pondok Pesantren Nasrul Ulum Baganggan Pamekasan. Salah satu
yang menjadi program utama Pondok Pesantren Nasrul Ulum adalah ramah lingkungan. Ini menjadi program utama, salah satu program utama Pondok Pesantren Nasrul Ulum. Dari program ramah lingkungan itu ada beberapa poin yang menjadi kegiatan santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Nasrul Ulum. Yang pertama dari ramah lingkungan itu yang menjadi kebiasaan, menjadi tindakan santriwan dan santriwati Nasrul Ulum itu satu santri satu lidi, satu santri satu sabu lidi. Jadi setiap santri Pondok Pesantren Nasrul Ulum harus mempunyai sabu lidi. Yang kedua, program dari ramah lingkungan itu yang menjadi kebiasaan kami di sini yaitu pagi piket dan sore piket. Piket bersih-bersih. Ada jadwal bersih pagi dan bersih sore. Ini yang menjadi program Pondok Pesantren Nasrul Ulum. Itu sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Kepala Seksi Pendidik Kebersihan. Selanjutnya yang menjadi program Pondok Pesantren Nasrul Ulum adalah Minggu Jumat dan Minggu bersih. Jadi Minggu pagi setelah baca surat munjiat, Pondok Pesantren Nasrul Ulum, santri Pondok Pesantren Nasrul Ulum membersihkan bersama-sama, membersihkan lingkungan Jumat dan Minggu. Dan juga yang menjadi program kami di sini adalah peduli lingkungan sekitar. Jadi membersihkan sungai, salah satunya makam sekitar yang ada di dekat pondok pesantren ini, itu menebang rumputnya dan sebagainya. Itu salah satu menjadi program kami. Selanjutnya adalah pengelolaan sampah. Itu pengelolaan sampah, bagaimana sampah dipisah antara yang organik dengan yang anorganik, yang plastik dengan yang kertas, kardus dan sebagainya. Dari pemisahan sampah itu, dari pengolahan sampah itu, nanti kalau sudah banyak nanti dijadikan ada yang dijadikan bunga, ada yang dijual. Dari hasil penjualan sampah itu kita ada pemasukan terhadap Pondok Pesantren Nasrul Ulum. Selanjutnya adalah pembibitan tanaman. Nasrul Ulum mempunyai program menanam sayur, toga, tanaman keluarga. Jadi di Nasrul Ulum ini banyak tanaman-tanaman jamu yang bisa dibuat itu. Selanjutnya adalah pengolahan daur ulang. Daur sampah. Ini sampah ada yang sudah didaur ulang, diproses, sudah dijadikan pupuk untuk ditaruh di tanaman yang ditanam oleh Pondok Pesantren Nasrul Ulum. Itu program-program yang berhubungan dengan lingkungan yang ada di Pondok Pesantren Nasrul Ulum. Mudah-mudahan program kami ini tetap kita istiqomah, kita jalankan, akhirnya kita mendapatkan kemanfaatan bersama, terutama di lingkungan Pondok Pesantren dan sekitarnya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua
akan disampaikan oleh Lurah Cung Cangcang kepada Bapak Sukarsono, Sarjana Ekonomi. Dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Nasrul Ulum Kiai Haji Idris beserta para ustadzah dan ustadzah, ustadz dan ustadzah, beserta para juga Ibu RT dan Ibu Nyai. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga senantiasa kita semua yang hadir pada pagi hari ini diberikan kekuatan dan kesempatan untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah dibawa oleh beliau. Para hadirin, adik-adik dan yang kami hormati, pelatihan sistem hidroponik dan kompos ini merupakan ilmu pengetahuan mungkin sebagai dasar kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran di sekolah. Ini merupakan sebuah ilmu pembekalan nanti adik-adik ketika sudah pernah belajar di lembaga pondok pesantren ini. Ini merupakan suatu ilmu yang penting untuk mengembangkan diri adik-adik masing-masing. Ilmu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan. Tanpa ilmu pengetahuan, kehidupan kita kemungkinan akan suram. Untuk itu, apapun jenis ilmu pengetahuan yang dipelajari di lembaga pondok pesantren ini, adik-adik harus bisa maksimal, bisa betul-betul memahami apa yang dipelajari, apa yang dipraktekkan. Dalam kehidupan, ilmu pengetahuan agama merupakan hal yang sangat penting yang tidak bisa dilepas untuk kita sebagai saku, sebagai bekal kita dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya ilmu agama ini tentunya kita juga dituntun tentang sikap kita, perilaku kita, sehingga kita nanti yang dinilai oleh masyarakat bukan ilmu pengetahuan yang di luar agama ya. Tentunya ilmu agama ini merupakan cerminan kita, sikap kita. Kalaupun sikap kita jelek, tentunya penilaian masyarakat pun juga akan negatif terhadap kita. Untuk itu ilmu pengetahuan agama ini sangat penting untuk bekal hidup kita. Dan ilmu pengetahuan yang lain seperti pelatihan pada hari ini juga merupakan bekal kita. Tanpa ada skill yang bagus untuk menyongsong kehidupan kita nanti, mungkin kita tidak akan siap, adik-adik tidak akan siap. Untuk itu, apapun bekal ilmu yang telah didapat ini betul-betul dipelajari dengan penuh. Di sini ada Eko Pesantren yang mana program ini merupakan pondok pesantren yang melibatkan semua santri tentang pengelolaan sampah atau apapun yang sudah dijabarkan tadi oleh Ustadznya tadi. Mufid itu mungkin adik-adik harus memperhatikan itu. Dan ini merupakan suatu cerminan pondok pesantren Nasrul Ulum ini. Ketika nanti Eko Pesantren ini sukses, nanti yang berdampak itu terhadap adik-adik semua, bukan cuma terhadap kepada pondok pesantrennya. Untuk itu, marilah kita ikuti sistem pelatihan ini dengan seksama. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini bisa menjadi bekal kalian nanti.
dan jangan pernah meremehkan ilmu apapun. Kalian adik-adik ini masih tahap dalam pembelajaran. Seperti wadah kata gelas, adik-adik ini diisi, semua ilmu pengetahuan diisi. Dan sekarang ada pelatihan, adik-adik mungkin bisa lebih fokus. Siapa tahu suatu saat bisa juga dijadikan bekal dalam berwirausaha atau apapun. Mungkin sekarang itu sambutan dari Tengkola, pesan Tengkola untuk adik-adik betul-betul giat dalam melakukan pembelajaran Kak Dito. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Lurah tadi menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Menginjak acara selanjutnya, yaitu uraian materi tentang peduli lingkungan yang akan disampaikan oleh Kabiro Radar Madura Pamekasan yang terhormat Bapak Subhan. Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrata a'yun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nasrul Ulum, yang saya hormati Bapak Lurah Sukarsono, Lurah Pegandan, Ujung Cangcang, dan seluruh dewan guru di pondok pesantren ini. Juga yang saya banggakan adik-adik santri, adik-adik siswa yang saat ini telah mengikuti pelatihan ini. Sempat saya dapat informasi tadi malam. Kebetulan di Jawa Pos Radar Madura itu ada rotasi pimpinan. Jadi mungkin koordinasi sebelumnya itu dengan pimpinan yang lama. Baru tadi malam ada informasi bahwa ada kegiatan ini. Walaupun sebenarnya lingkungan ini ada tenaga yang mungkin lebih khusus, tapi kami coba jelaskan beberapa hal yang saya anggap penting dikaitkan dengan juga tentang pentingnya literasi. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan. Saya kelahiran Sampang, domisili sekarang di Kabupaten Sumeneb, dan tempat kerja di Jawa Pos Radar Madura Biro Pamekasan sebagai kepala. Terima kasih. Adik-adik yang saya banggakan, ketika saya masuk ke sini, maka ingatan saya, saya adalah orang yang dibesarkan di pondok pesantren. Saya hampir 7 tahun ada di pondok pesantren, dan masuk ke pondok ini, ingatan saya tentang puluhan tahun lalu itu, belasan tahun yang lalu kembali terulang. Salah satunya saya ingat tentang, kalau tidak salah makalah yang menyebutkan bahwa begini, mungkin koreksi kalau adik-adik ada yang hafal juga. Subbanul yaum Wijalul Qad. Ada yang tahu artinya? Coba berdiri. Ayo.
Subhanul yaum rijalul ghad, bahwa pemuda yang saat ini itu adalah pimpinan yang akan datang, masa yang akan datang. Indonesia sendiri, saya sampaikan tadi ke Kiai, nanti materinya campur-campur Pak Kiai gitu, karena memang bukan bidang faknya di bidang lingkungan. Indonesia sendiri mencanangkan tahun 2045 itu sebagai masa keemasan. Artinya kalau dihitung dari sekarang berapa tahun lagi? 2045 kalau dikurangi 2023 berapa tahun lagi? Hah? 22 tahun lagi. Artinya saya kalau 20 tahun lagi, saya yang saat ini umur 36 tahun, 22 tahun lagi itu sudah 50 lebih. Ya, usia saya sudah usia 50 tahun lebih. Pak Lurah mungkin juga sudah tua. Seperti itu. Lantas siapa yang akan mengisi? Maka yang akan mengisi itu adalah adik-adik. Yang akan mengisi posisi sekarang, posisi Pak Lurah, posisi Pak Camat, posisi Bupati, posisi Gubernur kalau bisa, posisi Presiden kalau bisa, itu adalah adik-adik semua. Termasuk, ya, amin, Allahumma amin. Termasuk dalam hal yang akan mewarisi dunia ini, yang akan mewarisi Indonesia ini adalah adik-adik sekalian. Oleh karena itu, betapa pentingnya menjaga lingkungan. Saya khawatir nanti ketika kalian sudah masanya yang katanya digaungkan bahwa akan 2045 itu ada masa keemasan Indonesia, dan di mana itu adalah masa-masa kalian, ternyata lingkungan yang kita tinggali, lingkungan yang kita sudah tidak selestari sekarang. Ya, bisa menangkapkan ya? Yang akan menikmati itu adalah teman-teman sekalian. Ya, ini mohon bantuannya. Dia siapa nih? Namanya? Saya biasa berdiri. Pengen aja berdiri. Siapa namanya, Dek? Insaki. Saki, usianya berapa sekarang? Hah? Usianya, umurnya 14, 12. 12 itu kalau 22 tahun lagi usia berapa? 12 tambah 22 36. Berarti seusia saya sekarang. Ya, mudah-mudahan Dek Zaki bisa jadi anggota dewan ya. Amin. Begitu juga yang lain. Artinya teman-teman yang saat ini sedang belajar, kalianlah yang akan menggantikan posisi-posisi kita, posisi Pak RT juga, dan posisi saya. Bisa saja kalian yang menggantikan. Oleh karena itu penting menjaga lingkungan agar tetap lestari. Saya khawatir nanti ketika tidak dilestarikan, ketika kita abai terhadap kondisi lingkungan, maka beberapa tahun yang akan datang kita sudah tidak bisa menikmati suasana yang asli seperti saat ini. Makanya apresiasi yang sangat besar ketika Pondok Pesantren Nasrul Ulum ini sangat peduli terhadap lingkungan. Ada riset yang mengatakan bahwa yang di Indonesia yang peduli tentang lingkungan itu hanya 20%. Saya baca tadi malam 22%. Artinya dari 206 sekitar 260 jutaan itu tidak kurang dari 60 juta yang peduli. Sisanya tidak peduli. Baik itu tidak peduli karena kepentingan maupun memang abai terhadap kondisi lingkungan. Contohnya misalnya, ada banyak yang sadar bahwa merusak hutan, menebang liar itu
akan merusak lingkungan. Banyak yang sadar. Tapi karena lebih banyak kepentingannya, itu terus dilakukan. Jangan berbicara Kalimantan, jangan berbicara Sumatera yang hutannya banyak gundul. Di Pamekasan sendiri, bagaimana penambangan liar yang ada di Pamekasan, penambangan batu, penambangan situ liar. Bahkan mayoritas penambangan yang ada di Kabupaten Pamekasan itu tidak berizin. Artinya apa? Kalau sudah tidak berizin, artinya pengelolaan lingkungan itu sudah tidak sehat lagi. Mereka hanya mementingkan kepentingannya pribadi. Yang penting menguntungkan, yang penting uang masuk. Masalah itu mengganggu terhadap lingkungan, terhadap ekosistem, tidak masalah, nggak mikir gitu. Makanya saya tadi mulai dengan manis dada ilman, ya. Karena kalau ketemu santri ini harus lebih banyak dengan bahasa-bahasa santri gitu. Manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ilmu yang semakin tinggi, titel yang semakin bagus tidak menjamin bahwa orang itu akan semakin dekat dengan Allah. Artinya apa? Ilmu itu, pengetahuan kita tidak menjamin tanpa disadari dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalah teknis, mungkin guru-guru adik-adik yang lebih paham. Intinya apa? Menjaga lingkungan ini sangat penting, ya. Dan menjaga sendiri tidak cukup. Kita harus juga mengkampanyekan. Jadi kader-kader yang peduli terhadap lingkungan. Dengan siapa? Dengan wilayah lingkungan kita. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang, apalagi saya lahir dari seorang petani. Saya kalau sudah Sabtu Minggu tidak bisa diganggu. Aktivitas saya kalau tidak mencangkul, walaupun di rumah itu di Sumeneb tidak ada sawah, tidak ada kebun yang bisa saya tanami, sudah tak cangkul aja di sekitar di halaman-halaman rumah itu. Kebetulan saya juga senang dengan suasana yang indah seperti itu. Karena apa? Allah menyukai hal-hal yang baik. Allah jamil yuhibbul jamal. Jadi Allah itu indah, suka hal-hal yang indah seperti itu. Selanjutnya, makanya tadi yang saya katakan, peduli saja tidak cukup. Kita harus juga mampu menjadi kader, mampu mempengaruhi orang lain untuk ikut menjaga terhadap lingkungan. Ya, salah satunya misalkan memanfaatkan medsos, memanfaatkan handphone kalian untuk mengkampanyekan tentang kepedulian terhadap lingkungan. Adik-adik pasti bisa nulis kan ya? Ya, siapa di sini yang tidak bisa nulis? Ada kan? Bisa semua kan? Bisa. Karena modal untuk menulis itu kan hanya 1, 2 lah. Jadi bisa nulis huruf dan bisa nulis angka, itu cukup sudah. Ya. Dan saya yakin adik-adik sudah sering menulis. Baik nulis di kelas, apalagi sekarang di medsos kan. Nah, oleh karena itu maka manfaatkanlah medsos kalian, manfaatkanlah Facebook kalian, manfaatkan WA kalian, Instagram kalian untuk mengkampanyekan hal-hal yang positif tentang apa yang ada di lingkungan kalian. Di foto lingkungan sekolah yang asri seperti itu, disebarkan. Akhirnya apa? Kalian akan memotivasi tanpa kalian akan memotivasi sendiri, memotivasi orang yang juga peduli terhadap lingkungan seperti itu. Apalagi sekarang kan untuk menulis kan tidak harus jadi wartawan. Ada istilah citizen jurnalisme, bahwa semuanya bisa nulis asalkan jangan nulis kasus. Kalau nulis kasus, khawatir kalian dilaporkan. Soalnya bedanya medsos dengan media massa kan beda. Kalau medsos, ya, kalau medsos itu pertanggungjawabannya individu. Ya, kalian nulis, maka yang akan bertanggung jawab adalah kalian. Yang akan bertanggung jawab adalah akun atas nama medsos tersebut. Tapi kalau media massa,
masih ada beberapa tahap yang harus dilalui. Kayak misalnya Jawa Pos Sadar Madura tempat saya bekerja, kayak kalau di televisi ada TV One, Kompas TV, ada Metro TV, itu ada istilah sengketa pers. Ya. Jadi ketika nulis, ketika ada persoalan tidak langsung bisa dilaporkan ke hukum, maka pertanggungjawabannya kalau media massa adalah pertanggungjawaban struktural yang ada di media massa tersebut. Tapi kalau medsos, maka pertanggungjawabannya adalah individu. Ketika teman-teman nulis menyalahkan orang misalnya, oh si A itu ternyata mencuri misalnya, ternyata faktanya tidak, dilaporkan, dihukum. Seperti itu kalau medsos. Makanya saya sarankan daripada nge-share hal-hal yang tidak pasti benar, misalnya ada informasi apa, di-share, kan mending teman-teman adik-adik membagikan apa yang ada di lingkungan pondok pesantren. Misalnya kayak lingkungan atau aktivitas pagi, misalnya aktivitas menyiram tanaman, aktivitas pembibitan misalnya, atau tentang materi-materi yang disampaikan guru bahwa untuk menanam tanaman itu harus seperti ini, itu kan lebih efektif dan lebih positif untuk teman-teman sekalian. Mungkin itu saja, mungkin sebagai pengantar saja. Monggo kita diskusikan jika ada yang perlu dibahas tentang lingkungan. Kalau saya hanya memahami isu tentang lingkungan tersebut, bahwa di Pamekasan sendiri, di Madura sendiri, banyak aktivitas-aktivitas yang justru melanggar hukum dan membahayakan lingkungan itu banyak yang tidak berizin. Bisa jadi ternyata itu adalah tetangga-tetangga kita, kan tidak? Seperti itu. Oke, saya kembalikan kepada MC. Monggo diatur seperti apa. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum bertanya, mungkin ada hal-hal yang saya sampaikan sebagai pengurus Pondok Pesantren Nasrul Ulum. Yang pertama, mungkin ini di sini ini jalan umum, jadi orang lewat pakai sepeda motor langsung sampah dibuang dari atas sepedanya langsung ke sungai gitu loh. Jadi beberapa hari ini santri membersihkan itu terus. Mungkin ini ada Ketua RT dan juga Pak Lurah Cungcangcang, mungkin ada semacam pelang untuk tidak buang sampah pada sungai seperti itu, karena di sini tidak ada. Ini tak saya terus. Nah, ini Umi dari hampir lebih 1 minggu yang memandu untuk membersihkan sungai itu. Terima kasih Umi. Yang kedua adalah atau mungkin disiapkan tempat sampah di sini gitu. Tempat sampah semacam tempat sampah yang ada 2, yang organik dan anorganik, mungkin bisa ditaruh di situ gitu loh. Siapa tahu mungkin dari tempat sampah itu bisa ada tempat-tempat sampah yang anorganik dan organik itu ada juga di Pondok Pesantren Nasrul Ulum. Itu. Selanjutnya adalah pertanyaan saya, ini terkait masalah sampah yang begitu banyak, sedangkan dari pemerintah itu anjurannya bagaimana tidak dibakar, tidak dan sebagainya. Sedangkan untuk pengelolaan itu terbatas dengan fasilitas. Untuk mengolah sampah itu yang saya lihat itu banyak yang kelurahan itu ada fasilitas memang untuk mendaur
memproses sampah. Seperti saya lihat itu di Panempang, di sana itu lengkap fasilitas gitu ya. Pertanyaan saya, yang tidak ada yang sampah begitu banyak itu kalau tidak dibakar itu pas mau dikemanain gitu loh. Soalnya yang di Panempang saja yang begitu lengkap dengan fasilitasnya, sana itu ada selipannya untuk mengolah sampah. Sampahnya masih tidak masih kewalahan gitu loh. Sedangkan dari pemerintah ini terus ya ini dan itu terus seperti itu gitu. Sedangkan untuk fasilitas untuk mengolah sampah itu dari pemerintah itu kurang sebenarnya. Jadi arahan terus gitu. Jadi solusinya itu agak kurang gitu. Itu menurut saya. Jadi mau diapain gitu loh sampah yang begitu banyak gitu loh. Kalau tidak didukung dengan fasilitas dari pemerintah itu. Itu mungkin yang saya sampaikan. Kurang dan salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan lagi? Langsung Engki, Bapak kenapa langsung? Oh ya, ini ditambah nanti biar langsung ngereng kepada pengurus dan Dewan Guru. Ngereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih pada Pak Lurah, Pak Materi, Pak RT, Umi selaku pengasuh Pondok Pesantren Nasrul Ulum, dan adik-adik sekalian. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan atau tanyakan. Yang pertama, saya tertarik dengan yang disampaikan Ustadz Mufid. Mohon maaf, saya atas nama masyarakat di Kelurahan Cungcangcang, Kampung Begender. Dengan pelang itu, saya kemarin memang sudah mau merancang, mau bikin banner. Jadi bannernya yang agak menarik sekali. Jadi perhatian, mohon maaf, jangan buang sampah sembarangan atau jangan buang sampah di sungai, karena tempat ini dilengkapi dengan CCTV misalkan. Bagi yang melanggar maka akan ditangkap misalkan, atau bagaimana. Yang menarik saja, ketika yang menari itu akan baca, yang penting tidak dirobek. Yang menari begitu, sehingga orang akan berpikir juga. Kadang-kadang orang itu takutnya hanya kepada itu CCTV, kalau kepada Allah kayaknya pikir sebenarnya. Kenapa? Ketika ada orang itu mau mencuri, itu kadang-kadang tidak pikirannya tidak ke kok takut ke Allah, tidak. Tapi ketika di sini toko ini ada CCTV misalkan, itu kadang-kadang orang membuat takutnya kepada CCTV itu. Jadi mohon ini, karena ini luar biasa, santri ini setiap minggu ini sudah kerja bakti di sini. Dibantu dengan Pak RT yang membawa nasi bungkus untuk santri-santri kadang-kadang. Itu setiap kita lakukan. Nah, kemudian pertanyaannya program. Jadi kaitannya dengan Eko Pesantren ini, jadi tujuan dari program Eko Pesantren itu ke siapa? Apa hanya ke pesantren atau ke masyarakat? Itu perlu juga diterangkan. Kemudian ketika kita sudah masuk di tatanan Eko Pesantren ini, maka siapa saja, jadi kaitan-kaitan yang bertanggung jawab atau siapa-siapa yang bertanggung jawab dengan program Eko Pesantren ini. Apakah hanya pesantren saja yang selalu, atau ada kaitan dengan pemerintah atau provinsi dan sebagainya? Kami juga mohon penjelasan. Karena ketika kita tidak bekerja sama di sini, maka hanya pesantren saja yang melakukan Eko Pesantren untuk penghijauan dan sebagainya. Kita juga akan kandas apa yang kita cita-citakan. Oleh karenanya mohon kepada para pemateri untuk penjelasan dari semua yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada segenap pemateri pada hari ini, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali karena Pondok Pesantren Nasrul Ulum di Pamekasan ini ditunjuk sebagai iko pesantren yang nanti katanya mau diikutkan lomba se-Jawa Timur. Dan alhamdulillah yang Pondok Pesantren Nasrul Ulum yang Ain Cekeh juga tadi saya ditelepon oleh anak saya bahwa di situ ditunjuk juga sebagai iko pesantren. Ini suatu kebanggaan bagi saya selaku pengasuh. Mudah-mudahan pesantren Nasrul Ulum bisa berbenah diri dan menjaga lingkungan. Cuman yang menjadi kendala di sini karena dilingkungi oleh sungai, aliran sungai. Kalau tidak musim hujan ya semacam ini perlu disiram yang ditanam, sedangkan kalau penghujan pasti 1 meter dari bangunan itu sudah isi air semua. Dan pernah dilihat oleh Ibu Gubernur, ini di mana ini? Padahal ini sudah air semua. Duh, ini pondok saya, Bu, ditaruh ke sini. Katanya mau di jembatan. Sampai sekarang walaupun sudah ada proposalnya sudah nyampe, tidak ada tindak lanjutnya. Kemudian yang jadi kendala juga, kalau dulu tidak ada pampers itu aman. Dulu kalau musim kemarau semacam ini, kalau kurang air, masyarakat di sini dan di selatan sungai itu membuat hisek. Di dekatnya air itu, di dekatnya sungai itu buat airan, sumur kecil-kecilan itu minumnya ambil di sana. Kalau sekarang, masya Allah, airnya hitam dan juga banyak pampers. Dan juga bukan dari sini saja, saya sudah 3 hari ngebrak anak santri ini supaya semua diambil dan di KLH itu sudah membantu kemarin sampah-sampahnya diketaskan. Yang saya prihatin juga di sungai sebelah sini Pak, itu masuk Cungcangcang, itu masya Allah yang namanya pampers. Saya melihat sendiri orang itu jalan langsung dia cepat. Aduh, dia tanggung jawab siapa? Jadi kalau dari saya pribadi tak kok kecobain, tak kok kemuso. Jalannya sudah alhamdulillah sudah baik, tapi yang namanya pampers, yang semua plastik dibuang ke sana semua. Nah, ini saya minta bantuan dari pihak pemerintah terkait, utamanya Bapak Lurah, karena di sana itu termasuk Kelurahan Cungcangcang, Kampung Montor, dan juga supaya diteliti bagi masyarakat yang ada pabrik tahu itu supaya jangan airnya dibuang ke sungai, itu yang mencemarkan. Kemudian selanjutnya apa saja yang terkait dari permasalahan eko pesantren ini, karena di jalan sini saya tidak tahu tanggung jawab siapa. Kemarin saya mendatangkan Bapak Tukang karena salipan itu tidak bisa di sebelah timur ini. Alhamdulillah ada sumbangan dari Pak RT semen 2 sak gitu yang di sini, karena selalu benturan jalannya itu. Cuma sekarang ada tadi laporan dari Wali Santri TK Muslimat NU 2 ya, tapi jalannya masih karena mungkin minta lagi. Ini saya serahkan kepada Bapak Lurah, mungkin ada sumbangan semen untuk biar tukangnya saya yang membayar. Mumpung sekarang ini ada Pak Tukang, karena bagaimanapun juga masyarakat ini enak berjalan dan juga
utamanya di lingkungan pesantren, karena yang jalan juga anak-anak santri saya. Kemudian yang terakhir, saya mohon penjelasannya karena baru kali ini saya menjumpai para bapak. Tujuan eko pesantren itu apa saja yang perlu kami siapkan, karena menurut informasi di Nasrul Ulum ini diikutkan lomba se-Jawa Timur katanya. Kemarin dari DKLH itu kenapa nih menunjuk Nasrul Ulum, katanya pemandangannya baik, juga ada kegiatan santri. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mohon apa yang perlu kami siapkan untuk menghadapi lomba ini. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Ustadz Mufid tentang kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan di sungai. Ini merupakan suatu Saya sudah pesan banner itu, satu, mohon tidak membuang sampah ke sungai. Dua, ini saya sudah suruh buat dua. Saya sekarang sedang dikerjakan. Kemudian bersih itu sehat. Buat tiga ini. Orang beriman tidak buang sampah sembarangan. Ini buat tiga. Bersih itu indah dan asri. Ini sudah saya buat sekarang ini, sudah dikerjakan. Mau saya taruh di dekat-dekat pondok pesantren ini dan juga di jalan menuju sungai. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ini merupakan permasalahan umum, permasalahan masyarakat, permasalahan perilaku orang. Bila dekat ditong adik-adik, jangan ditiru hal-hal yang seperti itu ya. Siap? Siap. Itu walaupun di lingkungan pondok itu bukan merupakan apa ya, contoh yang baik. Kalau hal itu jelek, jangan dilakukan. Dan kami dari pemerintah tetap akan memperhatikan perilaku masyarakat yang seperti ini. Dan kami dari kelurahan akan tetap komunikasi dengan Bapak RT bagaimana untuk mengatasi hal-hal tersebut. Mungkin salah satunya dengan memberikan himbauan seperti yang Ibu Nyai sudah lakukan, mungkin itu bisa. Dan juga ada ini yang sudah dilakukan oleh di Penempan. Penempan itu sungainya dulunya kotor, banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan melakukan aktivitas kotor di lingkungan sungai itu. Inisiatif pemerintah desa di Penempat itu memang memasang CCTV dan memberikan kata-kata himbauan siapa yang berbuat curang atau berbuat kotor di lingkungan tersebut akan diviralkan seperti itu. Dan akhirnya dengan inisiatif yang seperti itu, alhamdulillah katanya Pak Klepun itu sudah tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan dan tidak ada lagi yang membuang hajat di sungai tersebut. Nah, jadinya sangat efektif. Mungkin bisa ditiru nanti. Mungkin fasilitasnya mungkin nanti seperti apa, mungkin bisa dirembuk nanti. Kalau CCTV di lingkungan pondok pesantren, insya Allah nanti aman. Ini tujuannya baik, bukan menyebarkan fitnah, tapi ketika orang sudah diingatkan dan tidak tahu, perlulah kita tegur secara seperti itu mungkin. Ini juga Pak Ustadz Mufid agar disediakan tempat sampah organik. Untuk hal ini sebenarnya saya sudah menyampaikan kepada DLH, saya langsung dengan Kepala Dinas DLH kemarin langsung bincang-bincang sebelum rapat, memang membahas di Nasrul Ulum. Nasrul Ulum Pak Lurah itu ikut eko pesantren. Apa yang saya perlu sampaikan, apa yang saya perlu bantu, saya bilang Pak di sana butuh tempat sampah. Dan Pak Kadis itu sudah mengiyakan, silahkan secepatnya bikin proposal
kebutuhan tempat sampah apa aja, jenisnya apa aja disampaikan, dan di sana sudah disiapkan, akan segera direalisasikan untuk Pondok Pesantren Nasrul Ulum untuk tempat sampah. Mungkin dari pihak pesantren mungkin bisa membuat proposal, nanti saya tanda tangani segera, kalau bisa segera sebelum PAKI. Nanti saya sampaikan atau kita bareng untuk ke Dinasnya. Soalnya ini sudah janji secara langsung, katanya secepatnya Pak Lurah secepatnya akan saya sampaikan tempat sampah itu sudah ada komunikasi, jadi segera dibuat ya. Ki Ustadz segera dibuat di LH, ditujukan kepada Bapak Bupati, tetap tembusan kepada DLH. Segera nanti kebutuhannya apa aja disebutkan, berapa buah, jenis tempat sampahnya apa disebutkan nanti. Kemarin saya minta kalau bisa yang troli Pak, itu kan pondok pesantren itu mobilitasnya agak luas, jadi kalau bisa yang troli yang ada rodanya. Saya bilang oh ya siap, nanti saya rencanakan gitu. Makanya itu diperjelas di proposal nanti jenis apa yang dibutuhkan. Terus masalah sampah yang banyak, mau dikemanakan? Sampah yang banyak tentunya pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan sudah mengantisipasi hal-hal tersebut, di mana setiap TPS tempat pembuangan sampah sementara itu di sana cuma ditampung sementara. Setelah banyak itu nanti diangkut di TPA, tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Angsana. Nanti DLH yang ngangkut di TPS itu diangkut ke sana nanti. Kalaupun yang bisa masih dijadikan daur ulang, misalnya dari kardus atau apapun, itu dipilah nanti oleh TPS 3R itu dijual lagi atau diolah lagi untuk membiayai operasional di sana. Selebihnya yang sudah tidak bisa diolah itu langsung diangkut ke TPA Angsana. Sudah disiapkan semua armada oleh DLH. Kabupaten sudah menyiapkan semuanya. Jadi tidak usah khawatir mau kemana. Yang penting sampah itu terkumpul, tidak berserakan. Terus ini dari Ustadz Rais menanyakan tentang masalah solusi. Sebenarnya tadi yang disampaikan mungkin ya betul, yang disampaikan mungkin dengan CCTV bisa, nanti mungkin dengan seperti itu bisa minimalisir orang-orang membuang sampah sembarangan. Terus tujuan Eko Pesantren itu untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat pesantren yang ada di sini untuk bertindak lebih ramah kepada lingkungan itu sebenarnya. Dan secara detailnya saya tidak mengetahui hal tersebut, cuma yang saya baca cerita yang seperti itu. Jadi Eko Pesantren ini merupakan program untuk edukasi kepada anak didik yang ada di pesantren dan juga kepada masyarakat. Yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab tetap lembaga pendidikan atau pesantren bersama lingkungan. Lingkungan itu ada masyarakatnya, ada tokoh-tokoh mungkin di situ juga berperan dalam Eko Pesantren itu. Terus ini ya yang terakhir dari Nyai Rizky ya masalah Eko Pesantren didirikan tujuannya untuk itu Bu, untuk pembelajaran edukasi bagaimana siswa dan lingkungan itu bisa bersikap ramah terhadap lingkungan, bisa manajemen lingkungan dengan baik supaya lingkungan itu bersih. Terus kenapa kok Nasrul Ulum yang dipilih? Nasrul Ulum yang dipilih karena sudah berpengalaman dan fasilitas-fasilitas yang mendukung hal tersebut mungkin lebih memadai daripada pada pondok pesantren yang lain. Saya dengarnya seperti itu. Kenapa Nasrul Ulum? Kemarin juga pas acara dari Puskesmas juga ada pos kesehatan katanya sudah ada tapi cuma gak jalan. Itu salah satunya mungkin
karena kelengkapan fasilitas yang ada di sini. Mungkin itu Bu ya, kita dengan adanya program itu kita harus semangat. Kepada adik-adik harus semangat ya. Kita dukung, kita sukseskan, kita kalau bisa, kalau ini dilombakan, kalau bisa dijadikan nomor 1, jangan nomor 2, nomor 1. Semangat ya. Terus masalah kotornya sungai, yang bertanggung jawab itu siapa? Yang bertanggung jawab tetap adalah masyarakat. Masyarakat ini ada masyarakat sekitar, ada pemerintah di situ Bu, tetap bertanggung jawab. Kalaupun ada apa-apa tetap pemerintah akan turun terjun ke situ untuk melakukan tindakan-tindakan agar masalah-masalah tersebut bisa teratasi. Nanti kami dari DLH akan mengadakan kerja bakti bersama di kaki-kaki jembatan sepanjang aliran sungai di daerah Cungcancang. Sudah diprogramkan, cuma waktunya masih belum tahu, katanya masih ada rapat lanjutan. Kemarin sudah dibahas masalah itu, mungkin nanti kalau bisa saya juga akan diarahkan di sini. Terus masalah jembatan kok nggak dibangun-bangun, dari dulu sudah diusulkan gitu. Saya sempat juga ke Pak siapa itu, ke Dinas PU. Saya menyampaikan juga, Pak, saya lewat di Pondok Pesantren Nasrul Ulum, sangat memprihatinkan jembatannya. Tanya, jembatan yang mana? Itu ada 2 jembatan, ada yang dilalui masyarakat sama yang di lingkungan dalam Pondok Pesantren. Terus beliau bilang, kenapa nggak diusulkan? Itu sudah. Saya nggak ngerti kalau sudah diusulkan. Oh iya Pak, nanti saya sampaikan gitu. Mungkin nanti kalaupun sudah diusulkan, mungkin saya akan, tugas saya untuk apa ya? Kenapa Bu? Iya, mengingatkan kepada dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti. Ini merupakan alat vital di pondok pesantren. Soalnya ketika ada apa roboh atau apapun, yang korbannya adalah santri-santri. Terus masalah sumbangan ini, masalah sumbangan semen, insya Allah saya nanti nyuruh staf lah, walaupun cuma sedikit. Manabu kelurahan Kak Dito beda sama kelebun. Manabu lurahnya cuma sebagai tenaga administrasi di kelurahan, tidak mengelola tentang pembangunan apapun. Pembangunan yang ada di wilayah Cungcancang ini tugasnya dinas terkait. Cuma dari kelurahan tetap memperhatikan dan mengusulkan kebutuhan pembangunan yang ada di wilayah Cungcancang. Bukan kami cuma di administrasinya aja, tapi siap untuk memfasilitasi hal tersebut, siap. Ya. Mungkin sekian tanggapan dari saya, mungkin dari pemateri, mungkin dari Pak RT juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengapresiasi santri-santri yang kemarin atau sebelum-sebelumnya ada yang sudah rutin kerja bakti di jalanan RT 2 itu, terus di sungai gitu. Saungguna todus gitu nih. Todusnya naga kaumi, todus kabordu, karena dari warga itu gak serutin santri ya. Santri kalau nggak salah tiap hari Jumat ya. Ya. Minggu. Tiap hari Minggu ya. Jumat Minggu. Tiap hari. Iya, karena bedanya kami RT dengan hubungan dengan warga itu ya hubungannya tidak seperti di pesantren, di lingkungan pesantren. Kalau di pesantren itu ada relasi kuasa. Kalau Umi yang turun beda dengan Ustadz Mufid yang turun. Karena pernah saya bareng Ustadz Mufid turun, saya lihat santri ya ada beberapa yang bekerja, ada yang ini. Tapi kalau Umi yang turun, kulo todus ngatela sungai lancar boleh gitu. Todus sebenarnya.
Cuman gimana, makanya saya ingin sangat motor sekelangkung de santre de pondok terutama de umi dengan motor ke umi terus sehat ini. Amin. Terus permasalahan sungai ini memang bukan sepotong-sepotong ya, ini RT 1, RT 2 enggak, ini saluran, nggak bisa parsial, nggak bisa sepotong-potong gitu. Itu aliran, karena aliran itu jadi warga yang sebelah sana berkontribusi ke aliran sungai yang di area RT 2 gitu. Jadi kalau ditanya soal tanggung jawab siapa, ya tanggung jawab kita semua gitu. Solusinya apa ya, apapun itu yang kita usahakan, ya seperti bikin spanduk, bikin apa, gak apa-apa kita lakukan. Mau sekecil apapun untuk mengubah kebiasaan itu, ya udah kita kerjain aja. Bahkan kalau perlu nanti mungkin kita akan rutinkan di musola, kita umumin cek buang pampers, sungai. Saya terakhir pernah sampai yang udah boci, dulu boci gitu. Ya karena mungkin dengan cara seperti itu menggugah todus, ada rasa todus, akhirnya ambu tak buangan sampah gitu. Terus soal tadi usulan Ustadz Mufid, sebenarnya ada tempat sampah, sudah ada area tempat untuk buang sampah yang dibikin dari dulu sudah ada semenan khusus tempat buang sampah. Cuman ya itu ya, warga kan kadang masih aja buang ke tebing sungainya itu. Sudah ada, cuman yang usulannya mungkin untuk dipisah antara yang organik dan organik, mungkin kita bisa rembuk bareng. Dan Ustadz Mufid kebetulan perwakilan dari pondok yang masuk di grup RT, nanti mungkin bisa kita bahas Ustadz Mufid ya. Terus ini mengenai eko ya, istilah eko, ada eko pesantren, ada eko friendly, ada eko green. Saya teringat pernah ngobrol sama kiai di kafe gitu. Kiai Mukulu, Kiai Faizi. Saya suguhin beliau itu ini air mineral ini. Pakai air kemasan ini. Dia gak mau minum. Dia minta pakai gelas gitu. Pakai gelas. Artinya apa gitu kan ya, sebenarnya eko itu mindset ya, eko itu di pikiran. Apa itu eko? Eko itu pikiran yang peduli lingkungan, ramah terhadap lingkungan, terus berdampak ke lingkungan, nah ya gitu. Dengan dia menolak untuk minum, saya aja pasti artinya dia udah mengurangi sampah plastik botol dari yang kecil ya, beliau itu. Nah itu jadi menggugah saya gitu. Menggugah saya dia mulai dari hal seperti itu. Eko pesantren itu bisa dimulai dengan cara menghemat listrik. Jadi tidak melulu bicara soal sampah. Listrik misalnya kayak ini nih, kan nyala itu. Ngapain dinyala itu? Mati harusnya. Airan saluran air itu. Kadang kita kan ada saluran air yang masih nyala tapi udah sebenarnya nggak perlu dinyalain lagi, itu matiin gitu. Itu mindset eko. Atau saat kita jalan melihat ada sampah, ada plastik, ya udah kita pungut. Nah itu perilaku eko. Jadi saya ingin itu tambahan dari saya Bu. Artinya eko pesantren itu tidak melulu soal nanam pohon. Memang bagus, memang kalau ada beberapa langkah melakukan eko gitu ya, kegiatan eko itu ya salah satunya menanam pohon, tidak buang sampah ya gitu. Tapi ya di luar itu ya melakukan hal-hal kecil seperti itu.
mengingatkan orang tidak buang sampah misalkan. Saya teriakin, "Jok, buang sampah nang dina kena." Itu ini nih. Kadang warga sebelah sana itu ke jalan, mana nang bisa, tapi buangan nang dina. Bisa jangan. Ini apa? Warga sebelah sana lah ada cewek ini. Mai buang gaji don jangkau ada iya. Nah itu maksudnya ego itu peduli lingkungan itu salah satunya seperti itu. Jadi bisa saja dengan lewat spanduk gitu kan, bisa saja dengan teman-teman santri nanti ketika pas lewat sini ada orang buang sampah, boleh bayang nggak? Non perlu gini nggak boleh umi kan? Ya, tarik langsung. Iya, kayak gitu. Jadi bicara soal kegiatan seperti ini sebenarnya kegiatan seperti ini udah bagian dari isu global gitu ya. Walaupun dibahas di kampung kecil, di pesantren gitu, tapi ini sebenarnya jadi pembicaraan orang seluruh dunia ya. Jadi kalian itu bagian dari orang-orang di dunia karena membicarakan soal eco gitu kan, eco green, eco friendly. Karena kayak kemarin tuh pertemuan di salah satunya ada pertemuan pemuda seluruh dunia itu yang di Bali, salah satu yang diangkat itu soal lingkungan. Jadi kegiatan seperti ini harapannya apa ya? Bukan dalam rangka hanya untuk lomba-lombaan gitu ya. Tapi harapannya menjadi mindset, menjadi kesadaran. Kalau sudah menjadi kesadaran mau menang atau gak menang udah biarin aja kan gitu. Saya kira itu mungkin tambahan dari saya karena mungkin dari Raden Madura mau menambahkan. Saya mau menambahkan hadis tapi gak tahu, saya cuma baca itu mansuboroh dofaroh. Oke, terima kasih Pak Lurah, Pak RT, kayaknya sudah sangat gamblang. Teman-teman adik-adik santri yang saya banggakan, kepedulian terutama tentang sampah tidak boleh surut ya. Walaupun kita tidak bisa terlalu banyak berharap bisa secepat kilat menangani persoalan sampah. Saya punya teman, ya juga mantan wartawan Ladar Madura yang saat ini menangani persoalan isu sampah. Salah satu tulisannya itu dari berbagai banyak tulisan yang beliau buat, ada fakta ternyata walaupun sekarang fasilitas pengelolaan sampah kan sudah banyak, ada bank sampah, ada TP3R ya kayaknya kalau nggak salah. Iya itu. Ternyata dari semua sampah itu yang bisa diolah itu hanya 10-20%. Lah, sementara 80%-nya itu tetap ke TPA. Solusi terakhir ke tempat pembuangan akhir. Artinya fasilitas atau program-program yang dilakukan pemerintah itu hanya menangani 10-20% dari persoalan sampah. Dan sampai saat ini solusi dan penanganan sampah itu belum ada yang benar-benar bisa menangani secara 100%. Termasuk ini juga bukan di level hanya di level RT, hanya di level desa atau lurah, bahkan level nasional, bahkan dunia pun belum ada yang sampai bisa menyelesaikan itu. Solusinya ya tadi seperti yang dikatakan, mindset kita harus dirubah. Jangan menciptakan sampah baru, itu solusinya. Artinya walaupun kita tidak bisa menghindari, setidaknya bisa meminimalkan. Seperti yang dicontohkan Kiai Faisi, selain mungkin karena akan menimbulkan sampah, beliau juga punya keyakinan bahwa air sumur yang dimasak itu, kenapa beliau tidak minum air kemasan? Air sumur yang dimasak beliau punya keyakinan lebih sehat ketimbang air mineral, seperti itu. Jadi itu saya juga artinya adik-adik tadi mindset kita harus dirubah. Ada satu, jadi jangan menambah
Itu. Dan fakta lainnya dari ratusan tempat pembuangan akhir secara nasional ini pernah hampir, kalau tidak salah 30 pernah kebakaran. Makanya pemerintah itu melalui Kementerian Lingkungan Hidup itu sempat menyetop pengiriman sampah ke TPA. Kata teman saya itu sebenarnya TPA itu menimbulkan masalah baru gitu, bukan menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah baru. Makanya tidak bisa hanya sekedar dibuang sampah ke tempatnya, setelah itu diangkut oleh tenaga kebersihan ke tempat sampah, tidak bisa. Salah satu yang paling penting adalah menjaga agar tidak atau meminimalkan datangnya sampah-sampah baru itu. Itu mungkin hal-hal, karena ya seperti yang dhahara fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Artinya kerusakan ini memang banyak dilakukan oleh manusia, tapi ya, setidaknya kita tidak menjadi bagian dari mereka yang merusak lingkungan ini. Terkait fasilitas tadi yang disinggung oleh Ibu Nyai, terutama jembatan. Saya kali pertama nyampe sini dan setelah lewat jembatan tadi diantar oleh Ustadzah, ya, insting wartawan saya langsung, duh, kok fasilitas kayak gini gitu. Jadi langsung, artinya ini sangat layak untuk ditulis dan dipublikasikan. Khawatirnya, makanya kalau Pak Lurah mungkin